Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Ruangan ini penuh saudara, saya mau dengar shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Dan yang percaya dia baik, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya tidak lupa dengan saudara, jemaat yang di rumah. Saudara, dimanapun saudara boleh beribadah hari ini, berapa ribu saudara. Saya percaya saudara di rumah adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan sama-sama jangan lupa untuk memenuhi live chat kita dengan saudara memulai dengan tulis Tuhan Yesus baik. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-4. Saya senang sekali karena hari ini Tuhan mengarahkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang kita belajar dari salah seorang nabi favorit saya. Jadi nabi ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai seseorang secara dahsyat, tetapi dia pun juga mengalami kelemahan dan kekurangan. Tapi kelemahan dan kekurangan bukan berarti kita gagal, tetapi justru kelemahan dan kekurangan kita Tuhan bisa ubah menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Ya, kita belajar dari Nabi Elia. Ya, kita belajar dari ayat 1 sampai ayatnya ke-4. Saya akan bacakan 3 ayat pertama, lalu ayatnya ke-4. Boleh bantu saya untuk membaca. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, atau saya sebut Isabel saudara ya, namanya aja menyebalkan ya kan. Sekarang yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel ini menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dikatakan maka takutlah ia, bayangin Elia ketakutan, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4 sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Apa? Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya sama-sama, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini saya membawakan firman Tuhan, pesan Tuhan dengan judul tekanan yang membawa terobosan. Sama-sama 1, 2, 3, tekanan yang membawa terobosan. Karena pada saat saya sedang mempersiapkan khotbah ini, Tuhan taruh sebuah impresi dalam hati saya bahwa ada cukup banyak dari saudara yang akan datang hari ini dari jam 10 pagi tadi sampai nanti malam. Ada dari saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi tekanan yang cukup tinggi. Nah, saya ingin mulai dengan berkata bahwa tekanan itu hal biasa. Boleh yang datang sama keluarga kasih tahu itu biasa. Kasih tahu, ayo biasa. Ya kan? Tekanan itu biasa. Kalau saudara seperti saya, saudara akan tahu bahwa tekanan itu sesuatu hal yang bukan terlalu besar gitu. Tapi itu biasa. Tapi hal yang gak terlalu besar ini yang justru seringkali mengganggu kita. Setuju dengan saya? Karena tekanan itu kayak, aduh kok gini sih gitu. Dan saya juga ngalamin itu dalam keseharian hidup saya. Dimana sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala terutama, begitu banyak tekanan yang harus saya hadapi. Dan saya tanya sama Tuhan dan saya belajar gitu. Tuhan, tekanan itu datang dari mana sih? Dan saya menemukan bahwa tekanan itu akarnya adalah tuntutan yang begitu banyak yang harus kita pikul. Kenapa seseorang bisa merasa tertekan? Karena begitu banyak tuntutan demi tuntutan demi tuntutan. Harus dia pikul. Contoh saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala yang memimpin gereja ini. Tentu tuntutan dalam hidup saya cukup banyak. Saya selalu merasa sebuah tekanan sebelum saya naik ke atas mimbar. Pada saat saya berada di kursi di bawah dan saya mau naik. Ada sebuah tekanan yang muncul di dalam
hati saya, benak saya. Kenapa? Karena ada tuntutan gitu. Karena jemaat menuntut sesuatu dari saya tanpa kita sadari atau tidak. Jemaat menuntut saya pulang harus diberkati. Jemaat nuntut khotbahnya harus enak. Jemaat nuntut khotbahnya harus lucu. Khotbahnya harus berbobot. Saya gak boleh ngantuk. Dan itu tekanan berat buat saya. Dan kalau dulu pada saat saya mulai mengembalakan, tekanan itu membuat saya stres. Tetapi lama-kelamaan saya belajar bahwa percuma stres tentang tuntutan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Setuju dengan saya? Saya udah belajar kok, udah pengalaman. Kita gak bisa nyenengin semua orang. Contoh paling gampang, gereja ini gak bisa nyenengin semua orang. Ada orang dulu denger nama gereja kita. Apa nama gereja kita? Gereja Satu. Ada orang itu dulu, apa itu? Gereja kok 1 jam? Emang lagu dangdut 1 jam saja? Saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan di airport gitu. Saya kenalan gitu. Pastor, pendeta senior. Pastor, salam kenal, nama saya Michael. Gitu. Saya dari gereja 1 jam saja. Dia bilang, apa itu gereja kok 1 jam? Jangan 1 jam, harus 2 jam. Kemarin pandemi gerejanya 1 jam, kita yang 1,5 jam. Tapi gitu. Akhirnya GSJS sekarang ganti nama, bukan gereja 1 jam saja, tapi GSJS, gereja 1,5 jam. Nah kita gak bisa nyenengin semua orang, mau 1 jam orang marah, terlalu cepat, panjang, terlalu lama. Saya pun menghadapi banyak tuntutan, karena saya gak bisa nyenengin semua orang. Saya khotbahnya panjang gitu. Lihat Pastor Michael tambah tuwek, tambah bulat khotbahnya, tambah suwe khotbahnya. Saya khotbah pendek, lihat Pastor Michael terlalu banyak khotbah, gak ada bahan tuh pendeta. Saya sekarang suka pakai dasi ya, kalau saya perhati. Bilang, pendetanya kuno. Saya gak pakai dasi, lihat gak menghormati hadirat Tuhan. Ini kan sabda Allah, oke. Saya pakai dasi panjang, dibilang kuno ya, kayak orang-orang zaman dulu panjang-panjang. Saya pakai pendek, dibilang kayak badut ya Pastor Michael sekarang. Tuntutan begitu banyak dalam kehidupan kita. Dan kalau kita gak hati-hati itu bisa membuat kita stres. Itu membuat kita gak bisa tidur kalau malam. Kenapa? Kita dituntut setiap hari gitu. Kita dituntut harus jadi orang tua yang baik. Gimana anak kita bisa baik? Kita dituntut harus jadi orang tua baik. Harus jadi papa yang baik, mama yang baik. Gimana caranya kita juga gak tahu. Kita dituntut harus jadi suami yang baik. Suami yang bisa menyediakan, kepala keluarga yang harus menyediakan semuanya. Harus membesarkan anak, harus menyediakan tuntutan sebagai seorang ayah. Kita harus menyekolahkan anak kita. Belum kalau anak kita mau sekolah luar negeri. Belum kalau ada ini, ada itu. Banyak ibu-ibu merasa sebagai istri dituntut. Dituntut untuk semua. Dituntut harus jadi yang bisa besarin anak. Bukan cuma besarin anak, harus melayani suami, harus cantik, harus jaga badan. Harus semuanya, sampai kadang-kadang setiap hari facial gitu. Saya digosok, saya khawatir lepas itu saudara, digosok terus ya. Tapi waduh, tuntutan harus pakai ini, bulu mata palsu. Itu kan, alis palsu. Saya jadi khawatir, semua nanti jadi palsu, gak ada yang asli saudara itu. Tapi kenapa kita ngelakuin gitu? Karena tuntutan. Kita harus terlihat bagus. Ibu-ibu kalau ke salon sampai 5-6 jam buat apa? Supaya rambutnya semakin kembang dan berkembang. Itu kan, kalau perlu dibesarin, yang sebelah 12 cm, saya 14 cm. Sampai nanti kalau lewat portal gak tahu cara nunduknya gimana. Kenapa? Tuntutan. Saya harus lebih cantik, saya harus lebih ini. Anak-anak muda, tuntutan. Harus sekolahnya harus pintar, bukan cuma sekolah pintar, harus bisa ini, harus bisa itu. Nanti harus kuliah, harus bisa punya investasi ini. Bahkan saya lihat di sosial media, umur 30 harus punya uang 1 M. Duh. Saya pikir ember kali. Wah seharusnya kalau usia ini harus ini. Tuntutan begitu banyak. Nah kalau kita gak hati-hati, Pak, Bu, hati-hati ya. Elia aja hancur. Dia ngadepin begitu banyak tekanan. Kenapa? Karena dia harus menjadi dan melakukan beberapa tugas jadi satu gitu.
Dia harus jadi nabinya Tuhan, dia harus jadi tentaranya Tuhan. Dan yang paling penting, yang ketiga, dia harus jadi manusia gitu kan. Kita semua manusia di sini. Kita juga ada keinginan, keterbatasan. Kita nggak boleh lupa, kita perlu jadi manusia juga. Saya pun selain saya jadi hamba Tuhan, saya jadi gembala, saya jadi suami. Saya juga harus ingat, saya juga manusia. Ada lagunya, pendeta juga manusia itu. Dan kadang-kadang kalau kita lupa itu, kita akan begitu tertekan hidupnya. Sehingga kita bilang seperti Elia, lebih baik aku mati aja gitu. Dan Tuhan kirim saya hari ini karena Tuhan rasakan gitu dalam hati saudara. Ada saudara tertekan, udah capek gitu. Saya dituntut untuk ini, saya dituntut untuk ini, saya harus seperti ini. Mau gimana Tuhan? Saya terbatas Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Elia. Dia begitu tertekan, dia berkata cukup Tuhan, cukup. Ada yang ngerasa gitu hari ini, cukup Tuhan. Cukup, capek saya Tuhan. Kalau kayak gini terus. Hari ini kalau ada saudara yang ngalamin tekanan itu. Judul dari khotbah saya tampilkan lagi. Hari ini saya berdoa. Tekanan yang saudara alami bisa saudara ubah menjadi terobosan besar dalam hidup saudara. Yang mau kasih tepuk tangan. Yang paling meriah, yang paling dahsyat. Yes. Jadi ya kita fast forward. Akhirnya Elia di bawah tekanan itu pada akhirnya dia berhasil membawa terobosan. Bahkan Elia yang mau mati, akhirnya nggak jadi mati karena dijemput sama Tuhan. Wow, terobosan dalam hidupnya, terobosan dalam pelayanannya. Ya, kita mau belajar sama-sama dari kisah ini. Terobosan yang kita dapatkan saat kita mengolah tekanan itu dengan baik. Ya, kita belajar sama-sama. Kenapa Elia yang hebat diurapi begitu dekat dengan Tuhan pun bisa merasa tertekan. Jadi hari ini ya, saudara perhatikan saya baik-baik. Tekanan gak pandang kedekatan saudara dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan pun, saya merasa saya cukup dekat dengan Tuhan. Saya pun juga sering rasa tertekan. Dan saya menemukan jawabannya di kisah Elia. Kenapa kok kita bisa tertekan gitu? Yang pertama, kita buka 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-10. 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-10 dikatakan seperti ini. Jawabnya, Tuhan tanya sama Elia, kamu ngapain di sini? Kok kamu gak lawan Isabel gitu? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Perhatikan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Maksudnya, dia bekerja supaya orang Israel kembali ke Tuhan. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Tapi perhatikan kata kuncinya. Apa? Hanya, baca apa-apa? Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Yang pertama, kenapa Elia bisa ngerasa tertekan? Karena yang pertama, karena dia merasa sendirian. Ulangin sama-sama dengan saya, dia merasa apa saudara? Bahaya loh. Orang yang berada dalam kesendirian itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tempat di mana kita sendiri, merasa sendiri dan kita sendiri. Itu tempat yang paling baik untuk setan mengintimidasi kita. Dalam perjanjian baru ada Tuhan Yesus yang lagi jalan di sebuah daerah namanya Gerasa gitu. Di situ ada seseorang kerasukan setan. Dan ciri khas dari setan ini dan kebanyakan setan adalah akan membuat orang ini menyendiri gitu. Jadi firman Tuhan berkata orang kerasukan di Gerasa ini selalu dibawa menyendiri. Kenapa? Karena di kesendirian itu sangat gampang untuk setan menghancurkan seseorang. Ini bahaya. Dan masalahnya kita ini kadang-kadang gak sendirian, tapi kita merasa sendirian. Elia berkata, hanya aku seorang diri. Dan apakah itu benar? Kita akan belajar nanti. Tetapi seringkali kita belum perang udah kalah. Kenapa? Karena di pikiran kita merasa. Kita merasa kita sendiri, kita merasa gak ada yang peduli dengan kita merasa semua orang gak mendukung saya, kita merasa orang ini mau menjatuhkan saya. Sehingga kita selalu merasa sendiri. Dan setan tahu itu, setan jago. Setan memakai kesendirian itu untuk kirim pesan-pesan dalam pikiran kita. Kamu ini gak akan pernah berhasil. Suamimu udah gak cinta sama kamu. Nanti kamu ujung-ujungnya ditinggalin. Gak ada yang support kamu.
Oh, setan itu ahli dalam mengirim pesan-pesan dan intimidasi. Dan ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Pak, Bu, saudara, anak-anak muda, orang-orang dewasa, dengar saya baik-baik. Bahaya kalau sendirian itu. Dan yang saya temukan dari pengembalaan saya, di mana saya banyak menerima konseling dari jemaat, banyak konseling pernikahan. Banyak yang pada akhirnya mereka berada di keluarga gitu. Anak-anak merasa, aduh, tapi mereka ngerasa sendirian, padahal ada orang tuanya. Suami merasa sendirian, dia merasa bahwa dia berjuang sendirian, istri gak pernah mengerti. Istri merasa dia mengerjakan semua ini sendirian, suami saya gak mengerti. Dan itu strateginya setan gitu. Dia akan membuat kita kalau bisa kita menyendiri. Dan kita akan berpikir gak ada yang ngerti saya, nobody understands me, nobody love me, nobody supports me. Dan itulah yang Elia rasakan. Hanya aku seorang diri. Itu strateginya iblis ya. Iblis itu licik. Hari-hari ini ya, iblis itu nyerang kita, itu gak pakai suster ngesot. Kenapa? Karena iblis lihat. Orang Kristen lihat suster ngesot aja bayar. Ada film gitu, terbaru, apa gitu. Horor, setan. Apa KKN itu apa kemarin? Ya yang nari. Ada setan, kita bayar. 100.000. Kalau weekend, premier 200.000. Kita bayar. Karena itu setan pakai strategi lain. Oh, kalau orang Kristen gak bisa ditakutin sama itu, Bu. Aku akan buat dia merasa sendiri. Oh, itu terjadi kemarin di pandemi, parah. Banyak orang bunuh diri karena dia merasa sendiri. Sampai hari ini pun setiap hari saya itu nerima WA. Mau bunuh diri, mau bunuh diri, mau bunuh diri. Ngerasa sendiri soalnya. Rasa sendiri itu gak pernah enak gitu. Saya itu ngerasain itu di tengah pandemi kemarin. Ini kita udah ngerayain 2 tahun ya, ulang tahun corona ya. 2 tahun ini, di tahun pertama 2020 bulan Mei seperti ini, saya khotbah di depan kursi kosong. Gak ada orang gitu. Sudah bayangin ya, ngomong sendiri gak ada yang nanggepin. Lama-lama kayak orang apa? Ngomong sendiri saudara, kayak orang gila. Lu bener. Awal-awal itu saya juga bingung. Saya ngomong, saudara amin. Gak ada yang amin. Mirip kayak sekarang ya, saya ngomong amin juga gak ada yang amin. Jadi apa bedanya ada jemaat gak ada gitu kadang-kadang saya pikir ya kan. Waduh parah dulu saudara. Aduh saat jemaat semua di rumah, saya di ruangan ini sendirian, bayangin ruangan besar, saya sendirian. Saya sampai khotbah itu kadang-kadang saya tuh ngerasa aduh kok gini ya. Karena saya tahu gak boleh sendirian, apa yang saya lakukan? Saya panggil istri saya. Waktu itu istri saya dibilang, sayang sini. Iya dong manggilnya harus gitu sayang gitu kan. Masa, nah, enggak ya harus sayang. Tolong duduk di depan. Duduk di kursinya bapak ini ya. Jadi dulu saya khotbah 5 kali. Istri saya duduk di depan ini. Lepas masker selalu tersenyum gini. Kuat saya. Kalau gak ada istri saya, jujur, saya gak bisa. Tengah pandemi. Benar, karena istri saya begitu baik. Yang saya juga sekarang jadi kasihan dulu itu sama dia ya. Karena guyonan 5 kali, dia harus tertawa 5 kali dong. Ya kan? Gak peduli capek gak capek harus amin gitu 5 kali gitu. Untung ada istri saya. Dan pada akhirnya saya ngerasa gitu, ada dia, saya ngerasa lebih tenang gitu. Saya ngerasa, ada yang nemenin saya. Dan saya berdoa hari ini gak ada dari saudara yang ngerasa sendirian. Coba yang sama keluarga kasih tahu, kamu gak pernah sendiri ya, ada aku. Kenapa kok geli ngomongnya? Ayo coba. Kamu gak sendirian ya, ada W, ada saya, ada Eke gitu. Karena itu Tuhan menyebut namanya sendiri Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Apa arti Immanuel?
Kenapa? Dari semua nama, kenapa kok Tuhan perlu pakai kata Immanuel? Kenapa? Karena Tuhan mau ingetin. Karena Tuhan tahu kadang-kadang kita tuh akan ngerasa sendiri, gak ada yang ngerti saya. Karena itu Tuhan perlu ngingetin kita. Hey, anakku yang kukasihi, you are never alone. Kau gak pernah sendirian. Ada Immanuel yang selalu menyertai. Karena itu pada saat dia lahir, namanya akan disebut Immanuel, namanya Tuhan beserta dengan kita. Tapi pada saat Yesus mati, dia menyampaikan satu kalimat, Eloi, Eloi. Apa? Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa Yesus perlu melakukan itu? Supaya dia menanggung kesendirian kita. Supaya kita yang percaya kepada dia, kita tidak perlu lagi merasa sendirian. Karena kesendirian itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada dia, kita bisa punya satu jaminan bahwa saya tidak pernah sendiri. Sebab ada Tuhan yang selalu menyertai, menolong saya. Yang setuju katakan amin. Yes. Kita gak pernah sendirian lagi, Pak. Bu, brother, sister. Dengerin saya, benar ini penting. Kita gak pernah sendirian. Selalu ada Yesus. Sama-sama tepuk dada saudara di sini. Tepuk dada saudara, katakan, saya gak pernah sendirian. Ingat Pak, Bu, ada Yesus. Ingat kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Saudara selalu bisa datang ke dia. Kapanpun saudara perlu, dimanapun saudara perlu, bagaimanapun saudara. Saudara bisa datang ke Tuhan. Dia gak pernah ninggalin. Kita tahu satu ayat yang kita semua pegang. Kalau ia jatuh, tidak akan pernah jatuh gak tergeletak. Artinya Tuhan selalu bersama dengan kita. Sehingga dia memperhatikan. Dia memperhatikan setiap langkah kita. Supaya kalau kita jatuh, tidak pernah tergeletak. Sebab ia, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Yang kedua. Jadi yang pertama ya, kenapa kok Elia ngerasa tertekan? Karena merasa apa? Yang kedua, 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Lagi. Aku bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Kenapa kok dia bekerja segiat-giatnya buat Tuhan? Jawabannya di kalimat setelah itu. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Stop di situ. Artinya kenapa Elia bekerja keras buat Tuhan. Supaya orang Israel tidak menyembah berhala. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Karena banyak orang menyembah berhala, membunuh nabi Tuhan. Karena itu Elia kerja keras supaya orang Israel bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Nah, jadi ini keputusan yang dia buat. Tapi perhatikan ada titik komanya di situ. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Artinya apa? Aku udah kerja semua ini. Aku udah kerja keras. Tapi tetap gak ada hasilnya gitu. Iya gak sih? Saya tadi malam gitu, saya mau jalan-jalan di depan gereja sambil nunggu anak-anak muda rapat gitu kan. Saya muter-muter, saya ngomong terus ayat ini saya ulangin terus. Dan saya menemukan, iya ya. Elia di sini lagi bilang, Tuhan aku nih loh udah kerja gini. Aku loh udah kerja keras tapi masih gak ada hasilnya. Isabel masih mau bunuh aku. Nabi-nabi yang lain udah gak ada. Hanya aku seorang diri. Artinya apa? Yang kedua, kenapa dia tertekan? Karena dia takut gagal. Ulangin sama-sama dengan saya, dia takut apa sudah? Tulis di live chat, takut gagal. Jangan takut gagal ya Pak, Bu. Di sini Elia takut gagal. Kenapa? Dia berkata, saya sudah memutuskan bekerja buat Tuhan. Saya sudah memutuskan menobatkan semua orang. Tapi hasilnya mereka tetap mau bunuh aku. Dia takut gagal. Dia takut keputusannya salah gitu. Dia udah memutuskan bekerja buat Tuhan, orang Israel bertobat. Tapi hasilnya gak bertobat. Pernah ngerasa gitu? Saya udah kerja keras, saya udah berusaha, saya udah mulai bisnis ini, saya udah memulai rumah tangga ini. Tapi tetap apa aja yang aku lakukan, gak ada faedahnya. Dan pertanyaannya muncul, aku ini salah buat keputusan kah gitu? Apakah aku salah bekerja buat Tuhan? Apakah aku salah ikut Tuhan? Apakah keputusanku salah? Saudara, kenapa seseorang bisa tertekan? Karena takut gitu. Takut gagal. Kenapa takut gagal? Karena dia takut mengambil keputusan. Kenapa orang takut mengambil keputusan? Ini lingkaran setan. Karena dia takut gagal.
Ada di sini yang kesulitan membuat keputusan? Atau cuma saya? Sulit loh buat saya ngambil keputusan itu. Waduh, very hard for me. Waktu dulu kita masih ibadah di Ciputra World, terus dia tawarin tempat ini. Aduh, jujur saya tuh takut loh ngambil keputusan itu. Waduh, gimana ya? Kalau gak rame gimana ya? Aduh, terus kalau gak bisa bayar gimana? Saya dulu mikir gitu. Waktu saya harus memutuskan saya ninggalin dokter terus jadi pendeta. Waduh. Tapi saya belajar bahwa sebenarnya kita gak boleh takut untuk ambil keputusan. Saya akan jelaskan kenapa. Memang saya tahu ya. Membuat keputusan itu gak gampang. Contoh paling sederhana. Kita gak usah keputusan besar. Kita keputusan kecil aja kesulitan. Istri saya sering tanya sama saya setiap hari pertanyaan yang sulit. Mau makan di mana? Ada yang juga? Kok? Mau makan mana? Atau saya sering tanya, mau makan mana? Jawabannya selalu apa? Oh, sama juga ya. Jadi pendeta sama jemaat sama gitu. Terus repotnya gitu ya. Oh terserah, ya wis makan mie ini. Loh, katanya ya terserah tapi gak mau itu. Loh ya namanya bukan terserah gitu. Tapi saya tuh pernah ya, sepanjang hari gitu. Oh turun di bawah gitu, 2M ada. Ini makanan, turun lantai 2, turun lagi. Akhirnya sampai lantai B1. Tetap gak tahu mau makan di mana. Akhirnya saya ngomong sama dia, wis pulang aja. Ya wis pulang aja bener. Saya sampai di rumah gitu. Bingung. Bukan makan di mana lagi, makan apa? Ya wes Indomie, paling gampang kan? Indomie, seleraku. Apa yang terjadi? Indomie juga harus bikin keputusan. Goreng atau kuah? Waduh iya. Bapak ini bilang dua-duanya, haleluya luar biasa ya. Iya bener, enak kalau bisa dua-duanya ya. Kalau perut besar kayak gini gak bisa saudara, harus pilih salah satu gitu kan. Kuah gitu. Mau soto atau kari? Aduh. Gini, itu lucu kenapa? Because it's true gitu. Apalagi keputusan besar, aduh sulit. Kita kadang-kadang gak bisa tidur karena kita takut ngambil keputusan. Karena kita berpikir gini, kalau saya pilih A, gimana kalau A gak berhasil? Seharusnya B, muter. Orang yang takut ngambil keputusan, hidupnya sulit maju. Anak-anak muda zaman sekarang. Saya menemukan satu sindrom baru, takut milih pasangan hidup, jodoh. Sulit. Hari-hari ini kriterianya terlalu banyak. Ada satu orang gitu datang. Pastor, saya tuh ya kalau cari jodoh ya, saya tuh maunya yang ganteng. Kurus, tinggi, berotot. Anaknya pabrik emas. Anak tunggal. Orang tuanya udah tua dan sakit-sakitan. Loh, maksudnya apa kamu? Iya, supaya saudara tahu lah yang saya maksud. Gini ya, kalau anak-anak muda ya, takut ngambil keputusan terus ya, akhirnya putus nyambung. Sampai gini, aduh kok kurang ini. Akhirnya jadi apa? Lumayan kalau masih umur 20 ya. Masih bisa jual mahal dikit ya kan, naikin 30% masih bisa. Coba udah umur 30-an, apa? Diskon 25%. Lumayan 25%. Umur 40 masih belum milih, apa? Diskon 50% plus cashback 25%. Umur 50 belum punya, buy one get one free. Tapi kita takut ngambil keputusan, kenapa? Kita takut gagal. Tapi saya mau kasih tahu ya, orang yang takut gagal dalam ngambil keputusan itu orang sombong. Pendeta kok bisa gitu? Karena orang yang takut ngambil keputusan karena dia takut gagal, dia merasa bahwa keputusannya itu yang berkuasa untuk menentukan hidupnya. Dia merasa keputusan ini yang akan menentukan hidupku. Padahal saya dan saudara pasti tahu siapa yang menentukan hidup kita. Orang yang takut mengambil keputusan sedang mengecilkan Tuhan, membesarkan kekuatannya sendiri. Sombong.
Karena itu harus ingat Pak, Bu, keputusan kita hari ini tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun keputusan saudara, saya rasakan dalam roh saya ada dari saudara hari ini perlu membuat keputusan besar. Dengar saya baik, dengar saya baik. Keputusan saudara gak bisa batasin Tuhan. Keputusan saudara yang dalam tanda kutip salah, gak pernah buat Tuhan kebingungan. Yang setuju katakan amin. Saudara kira saudara salah ngambil keputusan, terus Tuhan di surga. Wah. Waduh. Ya apa ini ya? Waduh, coba. Nah, coba itu. Tuhan gak pernah ngomong coba. Tuhan gak pernah dibatasi dengan keputusan kita yang salah atau benar di mata kita. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak terbatas. Ya. Jadi hari ini apapun keputusan kita, tetap percaya yang megang kendali Tuhan, bukan kita. Apapun keputusan kita, jangan takut gagal. Kenapa? Karena yang ngatur Tuhan. Tuhan gak pernah kebingungan. Kalau Tuhan kebingungan saat kita salah ngambil keputusan, Tuhan kalah sama Google Map. Saudara pulang pakai Google Map. Terus saudara sengaja milih salah jalan. Apa? Google Map nulis apa? Terus stop. Mohon maaf, karena Anda salah pilih jalan, maka Anda akan tersesat selamanya. Benar? Saudara salah jalan, dibuatin jalan baru. Salah jalan lagi, dibuatin jalan baru. Dihitungin. Lebih hebat mana, Google Map atau Tuhan kita? Kenapa takut? Saya nggak takut, kenapa? Saya nggak tertekan, kenapa? Saya nggak takut gagal, kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya punya 1001 cara untuk menolong saya, untuk membimbing saya, untuk membawa saya kepada rencananya. Gak usah tertekan. Gitu. Karena itu hari ini doa saya, tekanan sebesar apapun. Saudara bisa ngubah jadi terobosan. Yang setuju katakan amin. Caranya gimana? Terakhir. Saya kasih satu poin aja. Gimana kita bisa mengolah tekanan untuk menjadi terobosan. Yang pertama, kita harus memiliki perspektif yang benar. Ulangi sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Memiliki apa saudara? Ini poin terakhir, saya janji. Perspektif yang benar. Apa perspektif itu? Perspektif itu cara kita pandang sesuatu. Apa? Cara saudara lihat itu perspektif gitu. Dan seringkali perspektif setiap orang berbeda. Perspektif saudara lihat saya dan saya lihat saudara itu beda. Dan seringkali kalau kita nggak komunikasi, kalau perspektif kita berbeda, seringkali salah paham. Setuju? Contoh, saya itu sering khotbah 5 kali. Saya ini kalau khotbah punya satu kebiasaan. Saya tengah khotbah ini saya suka gini karena saya itu note setiap muka yang hadir. Jadi saya scanning, saya tahu biasanya duduk di mana, saya tahu biasanya sukanya datang jam berapa, saya itu hafal. Dan saya itu orangnya agak sensitif, saya itu ngeliatin semua, oh bukan ini perhatikan atau enggak ini main HP atau enggak ngobrol sama istri atau enggak. Saya itu lihat semuanya, dan saya tahu. Nah, tapi kadang-kadang itu agak gak bagus buat saya, kenapa? Karena saya gampang terganggu. Nah, ada satu kali, saya itu lagi khotbah. Nah, lalu ibadah sore ada seorang bapak duduk di, sorry ya Pak saya pakai namanya terus ya. Seorang bapak ini duduk di sini. Saya dari awal khotbah sampai terakhir, bapak ini cuma ngeliatin saya kayak gini. Gak gerak. Saya mau guyon, mau ngomong serius. Sampai saya jadi insecure loh. Kenapa ini? Gak ada tuh. Dari awal khotbah dia gak gerak loh. Waduh saya tuh sampai mosok sejelek itu ya khotbah saya ya. Aduh saya tuh masa segitunya gitu. Terus saya turun, saya ngomong sama istri saya, aduh stres aku ini, aduh khotbahnya gak enak. Enak, gak ada satu bapak tadi. Tiba-tiba bapak ini masuk ke ruangan saya. Iya Pak, bisa saya bantu. Saya tahu mukanya Bapak ini karena dari tadi. Iya Pak, pastor. Khotbahnya top. Aduh saya ngomong iyalah Pak gak. Bukannya biasa aja gitu loh Pak. Nah tapi ngerti maksud saya. Perspektif saya terhadap Bapak ini dan cara dia lihat saya beda. Kalau enggak, kalau perspektif beda, salah paham. Saya pikir dia gak suka. Padahal dia suka. Perspektifnya lain. Perspektif saya terhadap saudara yang di rumah lain dengan saya lihat saudara. Saya gak bisa lihat saudara, saya cuma bisa lihat nama-namanya di live chat. Kenapa?
saya suka suruh jemaat tulis di live chat? Karena supaya saya bisa lihat nama-namanya. Sampai ada yang sebut saya, ini pendeta live chat ini. Karena perspektifnya, saya cuma bisa lihat nama-namanya. Tapi saudara bisa lihat saya dengan berbeda. Saya nggak tahu respon saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara alami di balik layar. Semua itu tentang perspektif gitu. Dan selama kita punya perspektif yang salah kepada Tuhan, pasti banyak salah paham sama Tuhan. Ada lagunya, semua baik. Gimana? Semua baik. Tapi jujur dalam hidup kita, apa semua baik? Ih, saudara malu-malu gitu. Gak tahu, pasti. Jujurlah, jujur kita ngomong apa adanya ya. Saya suka sama jemaat itu ngomong apa adanya gitu. Gak usah ada kepura-puraan di antara kita gitu. Apakah semua baik dalam hidup kita? Enggak. Enggak semua baik. Corona kemarin tahun lalu baik? Enggak. Banyak orang sakit, banyak orang ini. Baik? Enggak semua baik. Tapi itu perspektif kita. Ngerti maksud saya? Kita selalu lihat semuanya itu, ini gak baik. Tapi kenapa kita tetap menyanyikan semua baik, semua baik? Karena kita melihatnya dari perspektif Tuhan. Caranya gimana kita melihat perspektif Tuhan? Kita harus pakai kacamatanya Tuhan. Ulangi sama-sama, harus pakai apa saudara? Harus pakai kacamata. Saya kalau gak pakai kacamata, saya gak bisa lihat dengan jelas. Saya kan lihat semuanya buruk. Saya kalau lepas gini, saya gak bisa lihat muka saudara. Saya kalau kayak gini, saya nggak tahu muka saudara paling depan aja saya nggak bisa lihat. Saya lihat sebelah sini, saya nggak bisa lihat. Dan seringkali inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma pakai cara pandang kita yang terbatas, pakai cara pandang kita yang terbatas, pasti kita nggak bisa lihat jelas. Tetapi saat kita pakai kacamatanya Tuhan yang jelas, saya bisa lihat, ada Pak Fusan di situ. Ada Pak Andrev di situ, kelihatan. Kenapa pakai kacamatanya Tuhan? Kalau saya nggak bisa lihat ya di ujung belakang sana. Tapi saya lihat, ada Pak Albert Rashid Ganda. Ya kan, tahu kan, saya cuma yang datang tahu semua kan, ya kan? Saya tahu di balik sana, ada ini, ini, udah tahu. Tapi harus pakai kacamata gitu. Kalau tanpa kacamata itu, kita terbatas, kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, kacamata Tuhan itu dijelasin dengan begitu indah dalam Kejadian 50 ayat 20. Ayat-ayat terakhir, pemain musik silakan naik. Kejadian 50 ayatnya ke-20. Sama-sama dengan saya baca dengan semangat. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk apa saudara? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Gini, Yusuf gak bisa lihat gitu. Saat dia dimasukin sumur, saat dia berada di penjara, di rumah Potifar, diganggu sama tante girang gitu kan. Dia gak bisa lihat dengan jelas gitu. Tapi di akhir semuanya, saat dia pakai kacamatanya Tuhan, tampilin lagi ayatnya, dia berkata, manusia boleh ngerekain yang jahat, itu gak baik. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk, artinya apa? Cara pandang kita banyak yang buruk, tetapi di mata Tuhan semuanya pasti baik. Kenapa? Karena rencana Tuhan berarti semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Itu. Kenapa kita nyanyi semua baik? Semua baik. Kenapa? Karena itu cara pandang Tuhan. Tuhan lihat dalam hidup saudara, apa yang Dia rencanakan bagi kita, semua itu baik. Ngomong sama kanan kiri, semua itu baik. Karena itu hari ini dengar ke saya baik-baik, saudara yang saya kasihi. Jangan fokus sama yang gak baik. Saya tahu ada banyak yang gak baik dalam hidup kita. Saya tahu ada banyak yang gak baik di dalam diri saya. Tapi jangan fokus dengan itu. Jangan perspektif kita selalu melihat apa yang buruk. Karena dalam segala sesuatu pasti ada baik dan buruknya. Saat kita terlalu perspektif kita mengarah kepada kekurangan, kita lupa untuk bersyukur tentang kelebihan yang kita punya. Elia mengulangi 2 kali, nanti saudara baca lagi di rumah. Tuhan tanya sama Elia 2 kali. Elia jawab yang sama, hanya aku seorang diri. Aku capek Tuhan, cuma aku sendirian. Tapi coba baca 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 Tuhan bilang, tapi aku akan
meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Artinya Elia merasa sendirian. Tapi Tuhan udah siapin berapa orang? Elia melihat saya sendirian. Tapi Tuhan bilang, you're not alone. Kau gak pernah sendirian. Kenapa Elia gak bisa lihat yang 7.000? Karena dia terlalu fokus sama dirinya. Saya sendirian. Saya gak bisa apa-apa, saya kekurangan. No. Hari ini dengar saya baik-baik jemaat Tuhan. Kalau hari ini kita fokus sama persoalan itu terus, keburukan dari persoalan. Kita lihat tekanan, kita bilang saya gak kuat, tekanan terlalu besar. Maka kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan di balik tekanan itu. Taman Getsemani, kita tahu Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat di mana buah zaitun itu ditekan untuk menghasilkan minyak zaitun. Saat buah zaitun itu ditekan, apakah dia bilang, aku gak mau ditekan, ini sakit. No. Tetapi Tuhan menekan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan menekan sehingga Yesus berkata, aku sudah gak kuat lagi, seperti mau mati rasanya. Supaya apa? Mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Semua bicara tentang Bangkit berdiri sama-sama, baca ayat terakhir. Bangkit berdiri sama-sama. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula lah ia. Kata kuncinya, ketika ia melihat Apakah hari ini saudara sudah melihat sekitar saudara? Seringkali kita fokus dengan yang tidak ada. Sampai kita lupa dengan apa yang ada. Saya gak punya uang. Tapi saudara masih punya keluarga kan? Pak, saya gak punya talenta. Saudara masih punya tangan. Pak, saya gak punya ini. Seringkali kalau kita renungin lagi, sebenarnya lebih banyak yang kita punya daripada yang kita nggak punya. Setuju dengan saya? Lihat sekitar. Apa yang saudara udah punya? Saudara masih punya istri, masih punya suami. Di luar sana banyak orang sudah gak punya. Saudara masih punya orang tua. Saudara masih punya bisnis, saudara masih bisa makan. Pastor, saya gak punya semua. Jawaban saya, saudara masih punya Tuhan. Saat kita perspektif kita selalu melihat masalah, selalu melihat saya nggak bisa, saya kekurangan, saya sendirian. Maka di situ kita nggak akan pernah bisa maju dalam kehidupan. Kita akan kalah dengan tekanan dan kita akan berkata, Tuhan lebih baik aku mati. Tapi saat perspektif kita adalah Tuhan. Kita melihat sekitar kita, iya. Masih ada makanan di meja. Iya. Aku masih bisa nafas. Iya, aku masih bisa gerak dengan baik. Seperti Elia yang melihat sekitarnya, dia melihat ada roti yang disediakan. Begitu juga perspektif yang benar, perspektifnya Tuhan adalah. Dia adalah Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Kasih tepuk tangan yang paling keras. Jadi saat hari ini saudara selalu melihat, gak ada. Capek Tuhan. Coba ganti lensanya. Mungkin lensa kita udah buram. Ganti lensanya sampai saudara mencapai di mana saudara bisa lihat. Semua baik. Tekanan itu baik. Persoalan itu baik. Kekurangan juga baik. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Yes! Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Biar pesan ini tersampaikan dengan baik. Hamba-Mu sangat terbatas. Wow, begitu terbatas hamba-Mu. Mungkin ada hamba-Mu salah kata, mungkin ada hamba-Mu
tidak sempurna dalam menyampaikan. Tapi hamba-Mu percaya firman-Mu punya kuasa untuk berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu mengingatkan kami kembali. Firman-Mu mengingatkan bahwa kami gak pernah sendiri. Apapun yang setan boleh ngomong, saya tahu saya gak pernah sendiri. Apapun yang setan mau ngomong tentang kegagalan saya, kekurangan saya mau bilang saya masih punya Tuhan. Hari ini kami tidak mau lihat hanya kepada yang buruk. Kami tidak mau lihat, oh ini buruk Tuhan, ini sakit Tuhan, ini masalah Tuhan. Tapi kami mau lihat semua baik. Seperti Tuhan lihat, semua baik. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap jemaat. Biar firman ini mengubahkan kami, memberkati kami. Membuat kami bertumbuh dalam iman. Berkati setiap jemaat online. Biar Tuhan membuat mereka juga bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Hamba mau berdoa dan percaya. Setiap kami, saat kami pulang, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biar firman-Mu terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari jemaat Tuhan yang percaya, mari bersama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah.